Ya, shalom kekasih Tuhan. Keluarga BMC, senang sekali kita boleh belajar bersama-sama hari ini, yaitu Wisdom bagian yang pertama, dan kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang baik yang Tuhan jadikan. Dan hari ini kami mau belajar tentang hikmat, tentang wisdom yang Engkau mau ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Urapanmu turun di tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, keluarga BMC tentu sudah bertanya-tanya, Pak Gembala, bagaimana saya bisa mendapatkan hikmat sehingga persoalan, pergumulan, masalah yang sedang aku hadapi bisa aku selesaikan. Sebenarnya sederhana, kekasih Tuhan, bagaimana kita bisa memperoleh hikmat daripada Tuhan. Nah, tentu bagaimana kita memperoleh hikmat, Anda nggak pergi ke gunung, Anda nggak pergi ke pohon, Anda nggak pergi ke orang pinter. Anda juga tidak perlu belajar kepada orang-orang yang kau anggap, oh dia punya pengetahuan lebih. Nggak, Alkitab sudah memberikan catatan buat kita. Bagaimana kita bisa memiliki hikmat. Langkah-langkahnya seperti apa? Mari kita lihat. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Alkitab katakan begini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kalau kekasih Tuhan, keluarga BMC, Anda ingin memiliki hikmat, bagaimana engkau bisa mengerti cara berpikir Tuhan di dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan ini? Maka langkah yang pertama adalah mari jadilah pribadi yang takut akan Tuhan. Tentu ini persoalan yang bukan persoalan yang mudah bagi setiap kita untuk takut akan Tuhan. Tapi bagi saudara yang terbiasa untuk takut akan Tuhan, maka saudara akan dengan mudah mendapatkan kelimpahan hikmat dalam hidupmu. Karena tentu memahami jalan-jalan Tuhan tidaklah mudah bagi sebagian orang. Itu sebabnya ketika kita memilih untuk takut akan Tuhan, kita memilih untuk mengerjakan apa yang seperti yang diinginkan Tuhan, sesungguhnya kita sedang berjalan di dalam hikmat itu. Saya akan ajak saudara untuk melihat dalam Ayub pasal yang ke-28 ayat yang ke-28 berkata demikian. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi ketika seseorang memilih untuk hidup takut akan Tuhan, sesungguhnya saudara sudah mendapatkan hikmat. Sesungguhnya engkau sedang berjalan di jalan kemenangan. Ketika engkau hidup dalam takut akan Tuhan, engkau sedang berjalan dalam kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, kedahsyatan demi kedahsyatan, mujizat demi mujizat. Karena ketika kita memilih untuk takut akan Tuhan, maka saudara berarti sejalan dengan cara berpikir Tuhan. Engkau sejalan dengan apa yang diinginkan Tuhan. Dan di sanalah engkau akan bertemu dengan kemenangan demi kemenangan dari masalah-masalah yang sedang kau hadapi. Saya berikan contohnya. Dalam kitab Daniel ada seseorang yang bernama, ada 3 orang pemuda yang seringkali disebut pemuda SMA. Kenapa SMA? Sadrah, Mesah, Abednego, SMA. 3 orang pemuda ini pemuda yang takut akan Tuhan. 3 orang pemuda ini adalah pemuda yang mengasihi Tuhan. Dia lebih memilih jalan kebenaran daripada jalan kesia-siaan. Dia lebih memilih tidak kompromi dengan dosa daripada kompromi dengan dosa. Karena hidupnya yang benar, maka dia ditangkap. Dan semua tahu kisahnya, hukuman yang diterima adalah dapur api yang menyala. Anda melihat dalam cerita di mana dialog antara
pemuda SMA ini dengan raja pada waktu itu. Jawaban daripada 3 pemuda ini cukup mengherankan. Menunjukkan bagaimana dia ini mengerti tentang Tuhan, jalan pikiran Tuhan, keinginan Tuhan. Dia katakan begini, jika Allah yang aku sembah sanggup menolong aku, dia akan tolong aku. Tapi kalau Allah yang kusembah tidak menolong aku tidak akan menyembah patung manapun, aku tidak akan menyembah Allah manapun atau ilah manapun. Anda tahu statement seperti ini bukan barang yang mudah, ini bukan persoalan yang mudah. Ini hanya bisa terjadi kalau seseorang takut akan Tuhan. Ini bisa terjadi kalau seseorang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang itu otomatis dia punya cara pikir Tuhan, cara pandang Tuhan, cara bersikap yang Tuhan mau. Dan kita lihat 3 pemuda ini ketika dilempar ke dalam dapur api, dia tidak terbakar. Bahkan keheranan terjadi. Yang dilempar 3, yang di dalam dapur api ada 4. Dan semua orang menyebut satu yang keempat itu adalah mukanya seperti anak dewa. Anda perhatikan bahwa bagaimana kita bisa memperoleh hikmat? Mulailah dengan takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan akan menolong saudara menghadapi semua persoalan dan sanggup memberikan jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang tidak mungkin sekalipun. Saya percaya semua kekasih Tuhan keluarga BMC diberkati oleh Tuhan. Mari angkat tanganmu. Sekarang turunkan berkat-Mu Tuhan atas semua anak-anak-Mu, kekasih-kekasih-Mu, keluarga BMC hari ini. Bahkan sampai selama-lama berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel mengalir dalam seluruh kehidupan kami. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Semua yang percaya diberkati sama-sama berkata, amin. Selamat pagi semuanya, shalom. Tuhan memberkati.